Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Rizky. Siap bersalam.
generatif. Nah, sebelum dari itu Ibu ingin bertanya kepada kalian, kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Apa, Fis? Nah, tentang pertumbuhan. Ada lagi yang lain? Perkembangbiakan. Ada lagi yang lain? Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai fotosintesis, tubuh dan fungsi tumbuhan. Itu sudah kita pelajari di minggu lalu. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Nah, tujuan dari tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama Ibu berharap kalian dapat menjelaskan pengertian dari pertumbuhan vegetatif dan generatif, dan juga kalian dapat menyebutkan jenis-jenis dari perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar. Kelihatan? Nah, itu di gambar yang nomor satu itu gambar apa itu? Bawangnya? Merah. Biasanya bawang digunakan untuk? Nah, kalau yang kedua? Jahit. Biasanya jahit ini digunakan untuk? Masak. Nah, yang di sebelahnya apa itu? Strawberry. Siapa yang suka makan strawberry? Apa rasa strawberry? Manis apa masam? Nah, yang di bawahnya itu gambar apa? Balik dulu. Nah, itu adalah gambar tebu. Nah, di sampingnya itu bunga apa itu? Bunga melati. Nah, dari gambar-gambar di samping itu kan bahannya ada yang perbedaan kan? Nah, itu termasuk jenis-jenis perkembangbiakannya. Nah, di sini kita akan membahas tentang jenis perkembangbiakan secara generatif terlebih dahulu. Ibu akan memutarkan video pembelajaran. Tolong disimak. Setelah ini Ibu akan mengadakan kuis. Jadi jangan sampai materi di sini kalau misalnya ada yang belum jelas atau belum dimengerti, nanti dicatat dulu di buku. Setelah video ini ditayangkan bisa ditanyakan kepada Ibu. Ngerti? Dan terbentuknya zigot. Nah, bakal biji akan membentuk biji yang nantinya bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Ayo coba kalian pikirkan sejenak. Sebelum lebih jauh lagi menonton videonya, tolong dukung channel ini ya dengan like, subscribe. Seperti makhluk hidup lain, tumbuhan juga bisa berkembang biak loh. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah secara generatif. Yang kedua adalah vegetatif. Apa perbedaannya? Mari kita saksikan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Proses perkembangbiakan secara generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, sama seperti pada hewan. Berikut adalah tahap perkembangan generatif. Yang pertama, penyerbukan. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Kedua, pembuahan. Pada serbuk sari, tumbuh bulu menuju ruang bakal biji. Dan akhirnya bertemu sel telur, lalu membentuk zigot. Dan yang tahap ketiga adalah pembentukan buah. Zigot akan berkembang menjadi biji dan bakal buah. Bakal buah akan menjadi daging buah. Nah, ini adalah gambar perkembangan generatif. Serbuk sari nantinya akan jatuh di kepala putih dan terjadilah penyerbukan. Lalu pada serbuk sari akan tumbuh bulu menuju ruang bakal biji dan terjadilah pembuahan dan terbentuknya zigot. Nah, bakal biji akan membentuk biji yang nantinya akan diselimati daging buah. Dan dari biji tersebut akan tumbuh tanaman baru.
Berdasarkan apa yang kita lihat tadi, bunga sangatlah penting bagi perkembangan tumbuhan. Coba kamu perhatikan bunga yang ada di sekitarmu. Nah, itu tadi materi tentang perkembangbiakan secara generatif. Ada yang apa tadi? Perkembangbiakan secara generatif? Perkembangan tumbuhan yang secara generatif. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang perkembangbiakan secara generatif. Nah, tadi kan coba ibu tanya, kalau misalnya perkembangbiakan generatif ini kan memerlukan sel kelamin jantan dan betina. Kalau misalnya pada bunga itu alat kelamin jantannya apa? Serbuk sari. Dan kalau yang betina? Putih. Nah, pada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ini dengan cara penyerbukan. Nah, penyerbukan tadi itu kan proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Nah, kalau misalnya biasanya syarat untuk perkembangbiakan secara generatif itu adalah tumbuhan yang memiliki bunga. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Ibu akan lanjutkan ke perkembangbiakan secara vegetatif. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah belajar perkembangbiakan secara generatif yang melibatkan putih sebagai betina dan benang sari sebagai jantan, yang nantinya serbuk sari akan jatuh di kepala putih, melakukan penyerbukan dan pembuahan. Selanjutnya, bagaimana dengan vegetatif? Mari kita cari tahu lewat video ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Kotak spora atau sporanium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat, pada daun terdapat sporanium. Apakah kalian pernah melihatnya juga? Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pasti kalian sudah mengenal contohnya. Pisang dan bambu. Ini adalah tanaman pisang yang sering kita jumpai. Jadi jangan heran meskipun tanaman pisang tidak dirawat, mereka akan tumbuh subur karena melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya adalah bambu. Lihat tunasnya baru tumbuh. Perkembangan vegetatif dengan umbi ada 3. Umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kita mulai dari umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Kalian pasti sering memakannya. Ya, contohnya adalah kentang dan bengkuang. Ini adalah tanaman kentang. Jadi, ketika kalian menanam kentang, dari kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Umbi lapis. Umbi lapis
adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Apakah kalian masih ingat contohnya? Ya, bawang merah dan bombay. Jadi ketika kalian menanam bawang di suatu media, entah air ataupun pupuk atau tanah, bawang itu akan menumbuhkan tunas baru seperti yang pada gambar ini. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggelembung, namun tidak berluas-luas, berisi cadangan makanan. Contohnya, lobak dan wortel. Ini adalah tanaman lobak. Jadi ketika kalian ingin menanam lobak, kalian bisa memotongnya, namun tidak menghilangkan pangkal batangnya. Dan ketika kalian tancapkan ke tanah, lobak itu akan tumbuh kembali menjadi tanaman lobak yang baru. Selanjutnya, akar tinggal. Akar tinggal atau rizom adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau berluas-luas. Coba kalian perhatikan jari kalian, itu adalah contoh berluas-luas. Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, dan masih banyak lagi. Ketika kita ingin menanam tanaman yang baru, kita bisa memotong sedikit lengkuasnya dan menguburkannya kembali ke dalam tanah. Vegetatif buatan, yaitu melibatkan cara tangan manusia. Contohnya adalah cangkok, yaitu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanam ke tanah. Langkahnya adalah mengupas kulit batang, lalu membungkusnya dengan tanah humus sehingga akar dapat tumbuh pada bagian yang dikupas tersebut. Contoh tanaman yang dapat dicangkok adalah apel, mangga, dan nangka. Step: memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya singkong dan mawar. Nah, jadi batang singkong kamu potong, lalu tinggal kamu tancapkan saja ke tanah dan batang itu akan menumbuhkan akar dan jadilah tanaman yang baru. Step ini bukan hanya step batang, namun step daun. Jadi kamu tinggal mencabut daunnya dan menanamkannya ke tanah. Contohnya adalah tanaman cocok bebek. Selanjutnya, sambung, yaitu menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Wah, unik sekali ya. Contoh tanaman yang melakukan perkembangan vegetatif dengan cara disambung adalah singkong dan mawar. Perhatikan gambar batang mawar yang nantinya akan disambung, lalu diikat dengan baik agar menyatu sempurna. Biasanya hal ini dilakukan untuk menggabungkan dua keunggulan tanaman. Nah, ini adalah contoh dari hasil penyambungan mawar merah dan mawar putih. Indah ya? Merunduk, yaitu mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau merundukkannya, kemudian dibenarkan oleh tanah. Contoh tanaman yang dapat berkembang biak dengan cara merunduk adalah apel dan stroberi. Perhatikan contohnya. Jadi ketika dirundukkan, pada batang tersebut akan tumbuh akar. Ketika sudah tumbuh akar, batang tersebut akan dipotong dan kemudian dipisahkan agar menjadi tanaman yang baru. Vegetatif apa yang paling kamu sering lihat? Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran. Nah, tadi sudah dibahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan buatan. Nah, kalau misalnya vegetatif alami itu tidak melibatkan bantuan manusia. Kalau misalnya vegetatif buatan itu melibatkan bantuan manusia. Nah, contohnya dari vegetatif, jenis-jenis vegetatif alami tadi apa? Spora, lapis, akar tinggal atau rizom,
gerahgi atau solon. Nah, ada 7 contoh dari vegetatif alami. Nah, kalau misalnya vegetatif buatan tadi ada 4 kan? Yang pertama stek, cangkok, yang berundur, dan yang lain adalah sambung. Nah, itu tadi materi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, baik vegetatif alami maupun vegetatif buatan. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Karena setelah ini kita akan mengadakan kuis. Kalau kuis, siapa yang paling mendapatkan skor yang paling besar nanti mendapatkan reward bintang dari Ibu. Sudah ngerti semuanya? Nah, Ibu akan membagi kelompok yang terdiri dalam satu kelompok itu ada 4 orang. Jadi Ibu bagi, ini kelompok yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan 8. Silakan ini ambil posisinya. Yang di depan putar saja posisinya. Nah, di sini Bu akan membagikan QR. Nanti Bu, jika kalian ingin menjawab, di sini kan di pinggirnya ada huruf-huruf. Jika kalian ingin menjawab A, berarti huruf yang di atas adalah jawaban yang ingin kalian jawab. Misalnya kalian ingin menjawab A, berarti A-nya di atas. Kalau misalnya kalian ingin menjawab C, tinggal dibalik, jadi C-nya di atas. Paham?
jawabnya sudah sama-sama. Nah, jawaban yang benar soalnya adalah apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Nah, yang benar adalah jawabannya B. Perkembangbiakan secara kawin yang melibatkan jantan dan betina. Nah, kalau misalnya apa itu perkembangbiakan yang tidak melalui perkawinan? Itu perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, yang benar berarti kelompok 2, 3, 5, 6, 7, dan 8. Soal selanjutnya. Sudah? Satu sudah? Sudah? Oh, ini sudah? Lagi yang sudah? Soalnya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan hanya bisa terjadi pada tumbuhan yang mempunyai bunga. Kalau misalnya perkembangbiakan generatif itu kan dengan cara penyerbukan. Penyerbukan itu kan jatuhnya benang sari ke kepala kucing. Kalau misalnya nggak ada bunga berarti nggak bisa penyerbukan. Next ya, selanjutnya. Yang kalian bunga jombang. Sudah selesai. Bisa lagi?
lambang ini biasanya kalau ibu masih dulu sering ibu tiup warna putih dia tuh sering mainan. Nah ini penyambutan ini dibantu dengan angin. Jadi yang posisi teratas itu kelompok 7 mana kelompok 7? Nah, ayo yang kelompok 6. Soalnya serbuk sari dan satu bunga jatuh ke kepala kuping bunga lain yang tumbuhannya berbeda jenis. Kalau misalnya yang jawaban yang benar adalah bastar. Kalau misalnya yang bilang penyebutannya padat. Kalau misalnya penyebutan silang itu tumbuhannya sama tapi berbeda pohon atau batang. Kalau misalnya penyerbukan tetangga dalam satu batang pohon satu. Tapi ya dalam satu pohon tapi berbeda bunga. Kalau misalnya sendiri itu melakukan penyerbukannya sendiri. Sudah selesai. Habis sudah. Nah, soalnya cara berkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Berarti kalau tanpa melalui perkawinan itu pasti perkembangbiakan secara vegetatif. Ditambahnya memerlukan bantuan manusia. Berarti vegetatif kuartas. Apa itu?
Buat jahe. Jangan terbalik lagi dong. Kelompok 2, kelompok 5. Yang mana sih, Pak? Kelompok 4. Buat jahe. Sudah. Jabatan apa itu? Jahe. Kalau jahe berkembang biak dengan cara bisa atau aman tingkat. Kalau tunas itu apa tunas? Contoh tunas. Pisang, bambu. Kalau pilapis? Kalau step? Nah, singkong. Dan sekarang yang paling tertinggi masih kelompok 7. Ayo kelompok 5.
Pertanyaan yang terakhir. Kelompok tumbuhan yang berkembang biak secara menyeluruh yaitu yang benar. Nah, lihat nilainya. Siapa yang paling besar? Ayo. Nah, berarti yang menang yang mendapatkan reward dari Bu Bintang yaitu kelompok 7. Tangan ke bawah Nah, mengenai pembelajaran tadi, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Nah, untuk saat ini, Ibu akan bertanya kepada kalian mengenai perkembangbiakan secara generatif maupun vegetatif. Kalau misalnya perkembangbiakan generatif itu tadi kan perkembangbiakan secara kawin yang melibatkan sel jantan dan betina. Kalau misalnya jenis penyerbukan itu ada 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri, penyerbukan basta, penyerbukan silang, penyerbukan tangga. Nah, kalau misalnya yang vegetatif alami itu contohnya spora, batang, batang tinggal. Nah, untuk perkembangbiakan secara vegetatif buatan yaitu merunduk, stek, cangko, dan menyambung, sambung. Ya, itulah materi kita pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan sekalian soal evaluasi. Soal evaluasi ini dikerjakan secara sendiri-sendiri. Nanti Ibu kalian tulis nama dan kelas di sini. Lingkari atau silang jawaban yang benar. Silakan kalian jawab, jangan lupa tulis nama dan kelas di atasnya.
Sudah selesai belum soalnya? Kalau kumpulkan ke barisan depannya. Sudah selesai semuanya? Itulah materi kita pada hari ini. Ingin bertanya kepada kalian contoh-contoh dari tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Kalau misalnya pada jenis spora itu contoh tumbuhannya apa? Coba Adeba. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Ya contoh tumbuhannya. Tumbuhan paku. Kalau misalnya contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis, Mira. Apa? Bisa? Bawang merah. Apalagi ada apa lagi? Bunga lili. Nah kalau misalnya perkembangbiakan secara geragi atau polos, apa Aryo? Strawberry. Habis? Apel. Nah kalau misalnya tumbuhan yang berkembang biak dengan cara stek, ada yang tahu? Apa ada? Singkong, apa tebu. Kalau misalnya yang berkembang biak dengan cara mencangkok, apa Fadil? Apa Armi? Mangga. Ada lagi yang lainnya? Apa ada? Rambut, apel, rambutan. Nah, kalau misalnya yang mencangkok itu biasanya tumbuhan yang berkayu atau tumbuhan yang memiliki kambium. Jadi rata-rata itu pohonnya yang besar seperti mangga, jambu, apel, rambutan. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan kalian bereskan bukunya.
Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hati-hati di jalan. Balik sini.